Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertiga bersama Gus Ahmad Labib Nur dan adik ipar beliau Gus Ahmad Siddiq sangat berkumpul dalam majelis yang penuh hikmah, yang penuh manfaat dan barokahan. Majelis itu kayak maulidan ya majelis. Terus lanjut. Pada kesempatan kali ini yang mana berhubungan dengan kemarin yang tim media kita meng-share pamflet tanya jawab seputar fikih. Terus niki ada pertanyaan dari ashab-ashab muhibbin lah, bisa dikatakan seperti itu. Muhibbin dan muhibbat ya. Yang jelas ya ada yang dari muhibbat. Muhibbin tok iki ya jawabnya kesel soalnya. Kurang menarik. Ada Lanjut. Pertanyaan seputar fikih ataupun yang lainnya. Langsung ya? Iya, langsung awan. Langsung. Pertanyaan yang pertama dari Tore Jaya 99. Waduh, Tore Jaya, kasus Tore Jaya ini. Apa soalnya? Izin bertanya Gus, apa boleh ketika puasa di siang hari berkumur dengan air es? Misal es teh, es buah, dan es yang lainnya. Mungkin dari Gus Labib bisa memberikan jawaban dan mungkin Kita langsung jawab ya. disambung kali Gus Ahmad. Ini sebenarnya pertanyaan dari orang yang gabut. Mana ada orang yang berkumur dengan es tebu atau es apa tadi itu nggak jelas. Ini menunjukkan bahasanya orang yang tanya itu kayaknya ya kurang penggawean. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, hukum berkumur itu menurut ulama fikih itu ada tafsirnya. Seperti yang dikatakan, ini saya bacakan jawabannya ini. Jadi hukum tetelannya air ketika berkumur itu tafsir. Simpelnya sebelum saya bacakan dulu, memang dalam ketika kita berpuasa itu ketika kita melakukan hal yang tidak disyariatkan seperti berkumur lebih dari 3 kali, itu kan makruh kan ya. Kalau makruh kok kita masih tetap melakukan kemakruhan, itu kok ada air yang masuk ke dalam perut itu tidak ada rukhsah, gak dimakruh. Makanya di sini disebutkan dengan tafsil. Pertama, jika berkumurnya itu disyariatkan, ya, contohnya gak berlebihan, kayak 3 kali lah, atau 2 kali atau sekali. Kemudian kok ada air yang masuk, maka sepenting gak sengaja ngombe, kok wis modusnya ngombe pasan. Enggak ya, yang penting dia berkumur maka hukumnya nggak batal. Kemudian ada juga yang nomor 2, jika berkumurnya itu disyariatkan tapi berlebihan, maka ya iso dikatakan batal. Contohnya kayak di dalam wudhu ya gitu ya dia. Ketika berkumur. Yang ketiga, kemudian jika berkumurnya tidak disyariatkan, itu wis kena rukhsah. Karena kalau lapok gak disyariatkan gojek berkumur, kemudian benar-benar mubalaghah dalam madmadah, maka itu bisa membatalkan jenenge puasa. Ini saya nukil keterangan ini seperti di kitab-kitab yang kitab baru termasuk kitab Takrul Sadidah. Iki langsung diwaca namo Dik, ibarat Dik. Ngoten nggih. Langsung nggih. Al-hukmu idza sabaqahul ma' fi min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa misluha fil istinshaq fihi tafsil. Jadi ini ibarat nggih. Pertama, idza kanat al-madmadah ma'muran biha ay masyru'ah, yakni fil wudu'i awil ghusli fanangdur. Jikalau berkumurnya itu memang disyariatkan, seperti dalam wudhu atau ketika mandi, maka itu ada jawabannya masing-masing. Contohnya gimana? Illam yubalik fiha, kalau tidak mubalaghah, tidak melebihi hitungan sunnahnya, maka fala yabtulu as-saumu idza sabahul ma'. Maka air yang masuk ke dalam perut tidak bisa membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, idza balagha fiha fayabtulu shaum
idza sabaqahul ma li'anna al-mubalaghah makruhah minas shaim. Tapi kalau contohnya berkumur itu melebihi sesuatu yang disyariatkan oleh fikih. Contohnya kan lek berkumur itu yang disunahkan 3 kali. Kok sampai 4 kali kan itu sudah melebihi. Maka itu hukumnya makruh. Lek ada air yang masuk ke perut maka hukumnya batal. Itu kalau berkumur yang disyariatkan. Tapi kalau berkumur yang enggak disyariat nih, ya mbok koyo mau apa es batu, apa es tebu ngono kae. Nah, ini ada keterangannya. Wa idza kanat al-madmadah ghairu ma'murin biha atau ghairu masyru'ah bi ankanat rabi'atan aw laysat fil wudu'i awil ghusli fayabtulu biha shaum wa illam yubalik. Kalau ada wudunya ya, berkumurnya itu berkumur yang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan oleh syariat. Seperti halnya tadi nggih, berkumur dalam wudu ke-4 kalinya. Ataupun berkumur bukan dalam wudu, bukan ketika mandi wajib. Maka kalau ada air yang masuk ke perut maka bisa membatalkan puasa. Itu mungkin seperti itu. Tapi juga mungkin akan ditambahkan oleh Dik Sitik, Dik Ahmad Sitik, mungkin ada ketambahan yang mungkin lebih detailnya, Dik. Monggo sampean Monggo Gus. Sampean tambahipun. Ada tambahan. Nggih. Setuju. Sebenarnya ini pertanyaannya mungkin gabut ya, kelihatannya gabut. Tapi kalau kita lebih kaitkan dengan permasalahan lain mungkin. Karena banyak ya nggak mungkin berkumur es, misal es cendol, es doger, kan, es durian. Nah, itu saya rasa dengan dia berkumur itu tidak mungkin dia terus tidak ada keinginan untuk menelan. Nah itu, pokoknya pas ngelak, itu repot. Artinya itu sudah tergolong klasifikasi yang tadi ya, berkumur yang di luar masyru'. Kalau yang masyru' kan seperti yang dijelaskan Gus Labib tadi bahwa seperti dalam wudu. Jadi kalau dalam wudu dalam hitungan 3 pun kalau dia di nemen-nemen nih, misalnya paham, kok sampai ketelan, itu hukumnya batal. Kenapa? Karena mubalaghah fil madmadah fil shaum itu hukumnya makruh. Tapi kalau di luar itu kan hukumnya sunnah. Artinya kalau di hari-hari biasa misal berkumur kemudian kan disunahkan sampai di pol-pol nih dilebih-lebihkan. Ditotalitaskan sampai ke ini hulu, terus extinction itu juga sama. Itu kalau sampai dilakukan ketika puasa maka itu bisa membatalkan karena termasuk mubalaghah karena yang tidak disyariatkan. Mergo bahasanya itu syariat itu tidak menganjurkan itu kok sampean lakukan kok ternyata ada yang masuk airnya maka itu bisa membatalkan. Nah sama halnya kasusnya mungkin kalau yang relate itu mestinya bukan berkumur pakai air es. Misal sikat gigi lah. Nah, sikat gigi itu kan odole. Ono rasanya pisan ya. Ada rasanya. Itu mungkin justru yang waqi'iyah itu malah itu yang sering terjadi yang mungkin tidak disadari itu malah itu. Jadi kalau bersikat gigi yang mana itu tidak disyariatkan. Ini kalau menurut saya yang ditoleransi yang tidak apa-apa dilakukan sebelum tergelincirnya matahari itu kan siwakan. Lah siwakan itu kan ya pakai kayu itu kan. Siwakan tanpa ada campuran lain kan kalau siwakan itu. Lah kalau pasta gigi itu ono campuran lain, ono rasanya, ada odornya. Lah itu kalau sampai tertelan entah itu sebelum matahari tergelincir atau belum, kalau sampai ada yang masuk itu bisa membatalkan. Kenapa? Karena siwakan itu tidak disyariatkan dengan pakai odol. Paham betul maksudnya? Iya. Nah, makanya. Jadi konsepnya tetap sama. Kalau air itu terlanjur masuk ke dalam dengan sebuah tindakan yang tidak disyariatkan oleh Islam, disyariatkan oleh fikih, kok ternyata ada yang tidak sengaja masuk, maka itu tetap membatalkan. Karena berawal dari syariat tidak menganjurkan itu, kok sampean tetap lakukan, kok ternyata ada air yang masuk, maka itu bisa membatalkan. Jadi justru malah pertanyaan ini menginspirasi ke situ kalau ke saya. Lebih cocoknya ke situ ya. Lebih cocoknya itu ke pasta gigi. Pasta giginya. Nah, bagaimana hukumnya pakai pasta gigi? Apa jenis sikatan sebelum, misal setelah subuh lah. Kan itu sebelum tergelincirnya matahari. Karena kalau menurut sebagian ulama kan kalau siwakan sebelum tergelincirnya matahari itu tidak dimakruhkan. Setelah ba'da zawal, terus duhur maka itu dimakruhkan. Nah, itu siwakan ya yang
Tidak ada pasta giginya, zaman biyen loh. Asli. Nah, Asli foto kadang ya. Oke. Heeh. Nah, ini Ya foto ya. Nah, ini Terus? jadinya, lah ini siwakan yang sekarang kan sikat gigi itu kan ya walaupun toh juga bisa diniati dengan siwakan, tapi ada campurannya itu loh. Iya. Menurut saya itu yang menurut saya agak tricky, agak bahaya. Nah, kalau yang masalah berkumur itu tadi, ya saya setuju. Artinya karena ini berkumur yang tidak dalam kondisi wudhu atau kondisi mandi, maka kok sampai terlanjur masuk, ada yang masuk, maka bisa tetap membatalkan. Artinya jawabannya ya, bagaimana hukumnya berkumur dengan air es? Ya kalau nggak ada yang masuk ya nggak batal. Nggak batal. Kalau sampai ada yang masuk, walaupun nggak sengaja, tetap batal. Tapi di sini kayaknya anu deh, lebih apa jenenge ditekankan lagi juga ada hukumnya. Katanya kan wong sing poso itu kan apa la khulufu fami shaim itu Justru basinnya menghilangkan bau mulut itu lebih wangi daripada misik. Indallah tapi. Indallah bukan indah ya nih. Indallah. Indana. Juga makanya kayak apa jenenge kayak seperti menggosok gigi itu seandainya pun tidak ada yang masuk dalam perut atau dalam tubuh ini cairannya ataupun zatnya itu, kalau bisa menghilangkan khuluf itu tadi, itu kan malah menghilangkan apa yang Allah sukai. Oleh karena jadi walaupun saat ini ya pasta gigi jadi api-api air, tapi kalau memang iso ngilang nih apa bau itu, justru malah apa jenenge hukumnya dimakruhkan karena memang itu yang dicari. Jadi jangan sampai kita memiliki badek aja di sini Gusti Allah pokoknya wangi ndak. Memang badek itu yang di Sirnya puasanya di situ. Iya di situ. Semakin badek, semakin aman. Nah, semakin. Jadi kalau usah sikatan saulan. Nah. Sampun. Itu kira-kira nggih. Jadi kita jawabannya ngoten. Kira-kira katakan gitu. Dan umpami nganu Gus, umpami air esnya niku memang Ada aroma. mboten. Apa? Maksudnya kalau di Indonesia kan nggak ada kutub nih. Umpami di luar negeri seperti di kutub mana gitu. Terus. Dan itu kan memang airnya kan dingin. Nah, terus. Dan kita wudhu berkumur dengan air tersebut. Terus. itu bukan air es yang dimaksud di sini. Bukan, ini kan es yang Ini memang kan es es. jus. Ono rasane iki. Nggih menawi napa jenenge air yang seperti itu juga berpengaruh. Ya sama, konteksnya sama. Konsepnya sama. Sama. Kalau dia dalam kondisi apa jenenge wudu, artinya sama konsepnya. Tidak melihat dari bentuk airnya seperti apa. Tapi kalau dalam wudu, maka ini nggak bisa dipraktekkan gitu loh, Bang. Oh, gitu. Karena ini es yang berasa, nggak kena ngilangin. Jane aku ya bingung mosok ape wudu iki ya berkumur BS iki ya piye. Agak ngelamun paling. Oke, dilanjut lagi nggih. Lanjut. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Rika Macica Putri. Jenenge ana Macica. Macica coklatos. Ini mah cicak-cicak di dinding. Nah, Cicak di dinding. Ngapunten izin tanglet Gus, apakah sah puasa tanpa sholat taraweh dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Mungkin dari Gus Ahmad, monggo. Jadi niat puasa, ibadah diniati plus diet gitu. Oke. Oh, Dan apakah sah puasa tanpa sholat taraweh. oh itu sebenarnya sudah sangat maklum ya. Artinya sampean puasa pun tanpa taraweh pun ya gak masalah. Jadi yang percuma itu adalah mungkin yang ditanyakan percuma atau tidak kalau puasa terus malamnya nggak taraweh, ya udah percuma, cuma kurang afdol. Tapi mas kalau yang ditanyakan kalau kita puasa terus malamnya nggak taraweh, puasa kita sah apa enggak? Ya tidak pengaruh, yang karena pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak jima dan seterusnya, tidak istimna, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ya tetap sah-sah saja, karena taraweh itu di luar di luar rangkaian ritual puasanya. Itu sebagai pelengkap malam harinya. Itu menghormati hari Ramadannya. Bukan, tidak ada pengaruhnya dengan keabsahan puasa tidak ada. Cuman bahasannya. Yang menarik itu yang seterusnya itu. Pertanyaannya?
Bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Nah, puasa sekaligus diet. Nah, kalau puasa itu kan hal yang sifatnya ritual, artinya sakral gitu. Sesuatu yang ibadah apakah boleh digabung dengan yang sifatnya duniawi? Mestinya kan gitu. Berarti sekalian saya puasa sekaligus untuk menguruskan badan, misalnya. Aji mumpung ya. Aji mumpung. Maka kalau itu yang domin, sebenarnya tidak masalah menggabungkan niat yang seperti itu. Contohnya misal kalau sampean wakian, niatnya supaya rezekinya lancar, itu kan juga termasuk salah satu menggabungkan niat kan. Baca Quran dapat pahala, bonusnya itu dapat kekayaan. Lek sugih tapi ora sugih aja nyalahne wakiae. Itu sebenarnya tidak pengaruh ke ke ibadahnya. Selama memang tujuan duniawiyahnya, dietnya itu tidak lebih besar daripada niat puasanya. Jadi artinya maksudnya bagaimana? Motif dia puasa itu kalau tujuan besarnya adalah finishnya adalah untuk mencari kelangsingan, untuk diet, maka itu batal. Karena gini, logikanya, kalau dia andaikan dia tidak ingin diet, maka dia tidak akan puasa. Itu yang menjadikan tujuan besar. Jadi mungsyiknya yang men-trigger dia, yang memancing dia, yang menjadikan dia mau untuk melakukan puasa itu apa? Nah, dorongan itu ya. Nah, dorongannya kalau yang lebih besar itu adalah duniawi, maka bisa membatalkan puasanya, tidak mengesahkan puasanya. Kenapa? Karena niat ibadahnya itu justru dikucilkan oleh niat duniawi. Nah, untuk membedakan ini niat saya yang lebih besar dietnya atau niat saya yang lebih besar adalah puasanya itu bagaimana? Ya lihat motifnya. Paham maksudnya? Jadi untuk membedakan ya gitu. Kalau sampean tidak, bahasanya itu kalau saya tidak ingin langsing, saya tidak akan puasa. Lah itu niat yang tertingginya berarti duniawi. Tapi kalau ini, kalau tidak Ramadan saya tidak akan puasa. Berarti kan tujuan besarnya adalah Ramadan. Berarti Ramadan itulah yang menjadikan, karena dia memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada tujuan duniawiyahnya, maka itu tetap sah saja dan itu boleh untuk digabungkan dengan niat duniawi, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, yakni untuk kelangsingan. Tapi yang diwalik nih wow. Itu yang bahaya malah. Yang diwalik nih wow. Ternyata misalnya terus poso ternyata gak langsing lah itu. Itu yang bahaya. Padahal tujuan saya puasa itu yang langsing, bukan pengen ibadah. Lah itu yang bahaya. Angel lah sih. Moga mungkin bisa ditambahkan. Makanya ini yang dikatakan yang dijawab oleh Di Ahmad itu sesuai dengan ibarat yang Nengkulyubi ya. Ini dikatakan di Safhah 47 juz 1 dikatakan kullu ibadatin waqa'a fiha tasyrik fa inna fa'alaha yusabu 'alaiha in ghalabat ukhrawi. Jadi setiap ibadah yang di situ ada tasyrik, ada niat yang dibersamakan dengan niat lain, motivasi lain, itu tetap akan mendapatkan pahala seandainya motivasinya itu lebih kuat ukhrawinya. Ya kayak tadi ya, kalau memang yang niatan motif kuatnya adalah ibadah, maka oke. Tapi kama yang faroda qala Al-Ghazali wa qala Ibnu Abdissalam la thawaba lahu mutlaqan wal mangkul al-awwal. Juga itu kalau menurut Ibnu Abdissalam la thawaba lahu mutlaqan wal mangkulul awal. Kayak gitu. Jadi memang benar yang dikatakan Di Ahmad tadi itu harus motivasinya untuk ibadah, dorongan untuk ibadah ke Allah itu harus diutamakan daripada duniawi. Karena kemarin kita pernah mengkaji dalam karangannya beliau juga di sini Imam Ghazali, banyak suratun ibadah tapi hakikatnya duniawi. Seperti awake dhewe kaya contohnya kita sholat tapi memang niatnya, motifnya adalah manusia agar kita dianggap wong padeng, wong sing ngene kayak gini-gini. Maka itulah yang bagi. Apalagi santri kok niatnya malah poso kepengin diet, wes gak usah. Intinya, tapi gak apa-apa kalau memang itu hanya untuk aji mumpung. Tetap yang diutamakan adalah ibadah. Kayak gitu. Dan juga langsing niku bonus. Makanya dan juga kalau memang justru banyak
amal-amal yang itu adalah amal duniawi, tapi kalau motifnya adalah Gusti Allah, maka yusabu alaiha, maka akan dikasih pahala. Gitu, makanya itu yang tertera dalam ibarat dalam kitab Al-Qulubi. Cuman di sini kok di waqala Ibnu Abi Salam la sabalahu mutlaqan wal mangkul awal khilaf. Makanya lebih baiknya jangan sampai diniati. Ditambahkan ya untuk mencari langsing, karena hati-hati ada bahaya. Jadi kayak untuk pahala belas ketika sampean puasa plus diniati diet, walaupun toh motif terbesarnya adalah puasa. Berarti bahaya nih. Bahaya. Lebih baik dijauhi lah. Jadi awake dhewe lek pengen ibadah ya kudune ya murni ibadah. Karena ada khilaf seperti kaulnya Ibnu Abdus Salam. Mungkin seperti itu. Itu soal yang kedua nggih. Nggih. Oke. Lanjut lagi nih. Lanjut ya, insyaallah lanjut. Pertanyaan yang ketiga niki dari Al Faruq 007. Sapa Faruq? Husain Al Faruq. Kaduse nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanlet Gus, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa dan kapan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar? Mungkin dari Gus Labib, monggo. Lailatul Qadar ini sebenarnya ini hari-hari akhir Ramadan ya. Jadi kita buat videonya ini akhir-akhir Ramadan. Tapi nggak apa-apa nih, karena memang momennya Lailatul Qadar mungkin malam ini juga kita buat video ini. Amin. Karena memang sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah misteri. Seandainya Allah itu menampakkan, menjelaskan iki anggar malam ini terjadinya, nanti orang-orang kan berbondong-bondong fokus ke situ. Makanya Allah membuat Lailatul Qadar itu misteri, entah bisa mungkin di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Cuman para ulama salaf itu niten-niten membuat alamat-alamat keseringannya munculnya Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Wal khusus juga lebih diperinci lagi, biasanya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian ada makalah menarik, ciri-ciri Lailatul Qadar itu sering diketahui oleh ulama atau pernah juga disebutkan dalam kitab ini, disebutkan apa namanya, kalau ada hari ketika paginya itu terik matahari tidak terlalu panas, dia sejuk. Biasanya kan kalau jam 7 itu kan mulai nyentor ya sinarnya Niko, dia sejuk, nggak terlalu nyentor. Nah, kemudian seperti lampu. Iya, cuacanya tenang. Kemudian udara sejuk, juga nggak panas banget, nggak dingin. Sejuknya bukan gara-gara mendung loh, memang nggak ada mendung. Tapi memang entah kenapa yang seharusnya sinar itu terik di mulai jam 7, jam 8, itu kok tiba-tiba seperti itu. Maka tadi malam itu tanda-tanda telah terjadinya Lailatul Qadar. Juga sebagian yang mengatakan keterangan itu bukti bahwasanya malaikat itu mulai naik lagi ke langit. Karena dalam surat Al-Qadar dikatakan malaikat itu, ribuan malaikat turun ketika Lailatul Qadar dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya dengan dengan berbondong-bondongnya mereka pulang kampung mudik. Nah, akhirnya mungkin mempengaruhi itu hari akhirnya sinar matahari itu. Mungkin seperti itu. Jadi tanda-tanda niku ada setelah peristiwa Lailatul Qadarnya. Jadi sebelum Lailatul Qadar betul ada gitu? Nggak ada, ya alamnya nggak ada. Nggak ada. Mungkin dari di amal atau yang ditambahi deh. Monggo Gus. Dilengkapi Monggo. Mungkin menambahkan terkait kalau kan tadi gejala alamnya. Kalau masalah mungkin kita jelaskan masalah prediksinya. Ini kalau di kitab I'anatul Talibin dijelaskan qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri, seperti yang saya ngaji kemarin. Wa in kana awaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fa hiya lailatu 29. Jadi menurut Imam Ghazali Lailatul Qadar itu sebenarnya bisa diprediksi. Artinya ya bukan prediksi yang baku ya, bukan prediksi yang pakem. Yang pasti enggak ya. Mungkin ya melihat siapa dulu yang melekan, arek dhewe kan biasanya melekane kan mergo dolanan MLW paling bocah-bocah.
Bocil FF. Mungkin sebenarnya hari itu adalah Lailatul Qadar tapi mergo wong rada pantes oleh. Cuman di sini bisa sih kalau menurut Imam Ghazali itu bisa diketahui di hari awal bulan Ramadannya. Jadi kalau Ramadan hari pertamanya itu adalah hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kalau dimulai hari Rabu ya. Nggih, Ahad atau Rabu. Berarti malam 29. Nggih, malam 29. Kalau hari yang pertama bulan Ramadan, hari pertama puasa itu hari Senin, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 21. Malam tanggal 21. Ya. Kalau malam hari pertama Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 27. Malam 27. Malam 27. Kalau hari Kamis, hari pertama Ramadan hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya adalah tanggal 25. Kalau hari Sabtu berarti hari pertama hari Sabtu berarti Lailatul Qadarnya adalah malam 23. Nah, ini berarti kemarin kita awal hari apa? Hari Senin. Nah, berarti kalau Senin tadi kalau Senin berarti tanggal 21. Sudah kemarin ini. Ya. Lailatul Qadar sudah lewat. Kemarin ya. Tapi mungkin ada sebagian Dek, yang puasa hari Selasa. Kalau Selasa itu tanggal berapa tadi? Selasa mulainya? Kalau Selasa berarti tanggal 27. 27. Berarti masih ada. Bagi yang puasa mulai hari Selasa itu masih ada. Sesuai prediksinya Imam Ghazali. Ghazali, dan bahkan ini ada yang menyatakan ulama atau siapa, kalau nggak salah Imam Bajuri menyatakan saya tidak pernah ketinggalan satu kali pun malam Lailatul Qadar dengan mengikuti prediksinya Imam Ghazali. Masya Allah. Ya. Memang jitu ya. Jitu. Kebanyakan benarnya benar. Ya. Bahkan nggak pernah luput gitu loh. Pas pakemnya jelas pakem. Seakan-akan sudah hampir pastilah. Hampir pasti. Cuman kalau menurut saya sekali lagi itu keren dulu wonge barang. Pantes ora. Lah ya kalau ulama dulu kan saharul lailnya melahan pengiran sholat, buka kitab, lah ini kan orang scroll TikTok. Tapi menarik. Tapi saya tertarik itu dengan saya pernah yang lihat videonya Gus Baha juga. Jadi umat sekarang itu yang penting ninggal nih maksiat itu sudah dinilai plus. Ya. Jadi seandainya ada khususnya kalau muda ketika akhir-akhir Ramadan ini malam-malamnya wis gak usah ada nang ibadah, yang penting dia itu bermalam dengan tidak melakukan maksiat, mungkin kayak wis nilai plus ya. Jadi rumasannya ojo soalnya beda ya. Menariknya umat Muhammad itu kalau zaman dulu umat sebelum Nabi Muhammad, mereka ingin mendapatkan pahala kudu ngelakoni ibadah sih. Ya, kalau ingin dapat dosa ya maksiat. Tapi kalau umat Muhammad itu beda. Ingin mendapatkan pahala gak kudu ngelakoni ibadah. Cukup dengan meninggalkan maksiat, maka sudah diganjar dengan pahala. Gitu. Tapi diniati. Artinya kan kalau kita posisi seperti ini kan kita tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau kita tidak niati, kalau menurut versi ya asbah wa nadhir dan seterusnya. Kalau kita tidak niati maka kita tidak akan dapat pahala. Ya, karena harus ada niatan imtisalul amri utawa tarkul nahi. Jadi kalau kita posisinya seperti ini, karena kenapa kok kita seperti ini tidak mendapatkan pahala, tidak minum khamr? Kan posisi kita tidak minum khamr. Ya karena tidak ada yang dijauhi. Ya. Karena kita tidak ada sesuatu yang menjadikan yang potensi, mendorong kita ke situ. Nah kalau diniati ngempet lah, misal kayak ini merokok ingin metu, terus pengen pacaran, nggak diniati ngempet meninggalkan itu dapat pahala. Iya. Tapi lah karo ngopi, ini murni daripada maksiat. Jadi bahkan di hadis itu dinyatakan Allah itu sangat ridho, sangat suka kepada hambanya yang ketika makan atau minum, buah ngopi, buah mangan opo, marengun muni alhamdulillah, gue sobat golek ridhonya pangeran. Umat Muhammad itu gampang banget. Perkara ngopi loh, bisa untuk ridho pangeran. Dan ini ibadah, itulah maziahnya Muhammad kayak gitu. Nah, tapi salah pahami wong ngopi itu ibadah, ibadah ngelanget. Kita cari yang gampang saja. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kan harus menyesuaikan kelasnya kita pantas itu kelasnya yang di. Ya. Makanya benar yang dikatakan apa?
pernah makalahnya Ahli Umar juga pernah mengatakan afdhalu ta'at tarkul ma'asi. Jadi memang akhir zaman ini ketaatan yang paling yang paling bisa kita lakukan adalah untuk meninggalkan maksiat kayak gitu. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Si Ano. Ini dari Nafisa Abil. Nafis Abil. Nggih. Permisi Min, ingin puasa sebulan penuh, bolehkah minum obat pencegah haid? Nah, niki untuk kaum hawa nih. Nah, itu. Ayo Dek, gimana Dek? Monggo. Pencegah haid itu. Sebenarnya sudah umum ditanyakan ya kalau masalah obat. Sering tanyakan ya. Sekak apa Mas? Ya artinya konsepnya adalah karena ini yang diminum obat, maka konsepnya ya sama seperti obat-obat yang lain. Kalau tujuan dari berobat kan tujuan utamanya supaya sehat kan. Tapi harus melihat dari kadarnya atau apa ya bahasanya itu, ukuran takaran dosisnya juga harus dilihat, dan harus ada keyakinan bahwa ketika minum obat itu harus selamat, artinya harus tetap sehat, tidak menimbulkan madorot. Kalau sampai minum obat haid kemudian bisa menjadikan dia sakit, bahkan mungkin sesuatu yang tidak diinginkan lah pokoknya. Kalau sampai menjadikan sampai menghilangkan nyawa atau sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh, ya, maka itu ya tidak boleh. Tapi kalau aman-aman saja dengan minum obat haid, maka meminumnya itu boleh, dan puasanya itu ya tetap sah. Kenapa? Karena orang yang minum obat haid kemudian haidnya mampet itu dihukumi tidak haid, walaupun toh sesuai adahnya. Artinya siklusnya sekarang jatahnya itu haid, kok ternyata dia minum obat itu terus haidnya mampet, maka itu dihukumi suci. Menurut madhab syafi'inya seperti itu. Tapi emang ya, entah itu motifnya pengen puasa penuh atau memang di luar bulan puasa, ya memang hukumnya kan nggak apa-apa ya. Sama. Nggak apa-apa ya. Untuk haji dan seterusnya itu semuanya sama. Agar memperlancar ibadahnya. Gitu. Artinya kalau mungkin sebelumnya itu pernah kan ya, mungkin mengalami gejala apa yang mengganggu kesehatannya, maka alangkah baiknya dia harus minta resep dokter dulu. Jadi tanya ke dokter dulu aman atau tidaknya. Kalau dia merasa dulu pernah minum obat haid, ternyata dia misal semaput, pingsan misalnya. Lama kok mau minum lagi, maka harus minta anjuran dari dokter dulu, ini aman atau tidak. Nah, kalau sudah dapat anjuran maka boleh. Tapi kalau dia merasa aman-aman saja, kalau telah diminum kok ternyata ya tetap aman, maka tidak masalah, dan haidnya ya dihukumi suci. Suci. Ya. Puasanya, hajinya, baca Qurannya dan seterusnya itu ya. Jadi gak pengaruh ya. Tidak pengaruh. Makanya ini memang sempat disebutkan dalam fatwanya Al-Qammat, Syekh Muhammad Ibnu Husain Al-Qammat. Fi fatwa Al-Qammati ma hasilhu jawazu istimali dawa liman haid. Memang ya enggak apa-apa, diperbolehkan. Ini yang pengen tahu ibaratnya, memang ada fatwa yang mengatakan enggak apa-apa. Jadi memang Syekh Muhammad memberikan fatwa bahwasanya ma hasiluhu istimalu dawa liman haid. Ma hasiluhu jawazu istimali dawa. Diperbolehkan untuk menggunakan obat untuk menyumbat ataupun menunda haid gitu ya. Memang fungsinya menunda haid. Iya. Kadang itu bisa merusak adanya juga. Oh sampai gitu ya? Bisa sampai seperti. Kadang ada yang alergi juga. Alergi mungkin. Enggak ada gak tahu haid, jadi ya cuma hanya bisa ya istiqra saja. Kita bisanya hanya menikmati ya, betul. Bon, ini masih ada lagi. Apa cukup kira-kira? Wonten iki tadi ya. Ya, mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir. Terus make yang lain bisa dilanjutkan. Nanti yang belum kejawab insya Allah kita buat lagi. Tunggu part 2. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Channel YouTube Sababus Salikin. Oke. Dilanjut lagi dari Aziza X10. Wah, apa X10 itu? Kayak Samsung X10 Mbak. Tak kira counter. Izin bertanya Gus, bagaimana ibadah seseorang tanpa mempelajari ilmu fikih dalam kehidupannya?
Mungkin dari Gus Labib dulu. Yo sakjane ini pertanyaan yang maklum ya. Jadi memang ibadah itu, amal itu, sebelum kita melakukan amal, ilmu itu penting. Makanya al ilmu bila amal kasajarah bila samar, itu mungkin masyhur, sampean pernah dengar, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Tapi wal amal bila ilm la yakun. Jadi amal tanpa didasari dengan ilmu syariat maka tidak akan jadi. Makanya banyak kasusnya adalah orang-orang yang itu melakukan ibadah itu sembrono. Jadi banyak yang mereka taat, mereka capek-capek ibadah, tapi ternyata mari sholat tarawih sampai keringetan, wudhunya gak bener, ono najis itu. Makanya saya sempat juga diskusi itu, membahas orang-orang gimana ya, orang-orang yang awam tentang seperti itu. Sebenarnya orang yang awam tentang ilmu agama, ada ilmu agama yang memang maklum bidorurah, artinya harus diketahui, seperti tata cara wudhu, kewajiban sholat itu kudu dimengerti. Ada memang ilmu yang memang bentuknya tafsili atau lebih detail, itu mungkin oke lah, hukumnya mungkin sunnah muakkad atau fardu kifayah kayak gitu. Tapi ada ilmu-ilmu yang memang basic, fardu ain, hukumnya mencari ilmu fardu ain. Kalau sudah fardu ain, kok ada orang yang bodoh, maaf, yang tidak tahu, yang sangat awam dengan ibadah basic, ilmu basic, maka lek ngelakoni sholat ataupun puasa dengan tanpa ilmu itu, dengan dilandasi tanpa dilandasi ilmu, maka ya bisa jadi ya amalnya tidak sah karena sembrono itu tadi. Makanya sampai dikatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi lek Gusti Allah itu menghendaki kepada hambanya itu menjadi hamba yang baik, maka dia akan difahamkan dengan agama. Jadi saya mohon, jadi bolo-bolo itu jangan sampai cuek dengan ilmu agama, jangan sampai cuek dengan ngaji. Yang penting, Rek, kita jangan mengandalkan ilmu kita itu dengan dengan hanya mendengar, tapi kaji juga. Karena selamatnya kita dunia akhirat dengan ibadah, dan ibadah bisa selamat, bisa hasil dengan ilmu. Seperti itu. Mungkin Gus Ahmad bisa nambahi. Umami wonten nganu Gus. Apa? Rahmatnya Allah kan luas ngoten. Iya. Di sini orang-orang ngoten pripun. Nggih, itu ya juga sempat saya singgung di pengajian Ramadan kemarin. Ketika saya juga pernah tanya, karena rahmat Allah itu sangat luas daripada dosanya hamba. Apakah kebodohan itu yang dilakukan oleh orang awam itu dimaklumi? Jadi sholati ono rukun sing gak dilakoni dimaklumi. Tidak seperti itu. Jadi memang rahmatnya Allah itu akan fungsi bagi orang yang sudah mengejar, bagi orang yang telah melakukan perintah Allah. Kok di situ ada keluputan, ada kekurangan yang tanpa dia tahu, tanpa dia sengaja, maka disitulah fungsinya rahmat Allah akan bertindak. Tapi kalau sudah kayak gini, bayangkan mawon, Gusti Allah itu memiliki ilmu, kemudian menyuruh, memerintah para rasulnya, para nabinya untuk menyampaikan kepada kita. Kemudian setelah para nabi wafat, dilanjutkan dengan sahabat, dengan tabi'in, sampai para ulama. Sampai ulama pun mereka rela menyisihkan waktunya untuk mengarang kita seperti ini. Kok kita masih cuek saja, kita masih acuh tak acuh dengan ilmu? Maka yang mukosir, yang ceroboh bukan mereka. Mereka sudah memberikan fasilitas, tapi kita yang sangat ceroboh. Makanya orang yang ceroboh itu, kalau kata guru saya itu ya, piye? Apakah pantas orang yang ceroboh mendapatkan rahmat Gusti Allah? Itu. Makanya lebih tepatnya kalau ada orang yang sudah taat, capek, kemudian berusaha memperbaiki diri, kok masih ada kegagalan, ada kekurangan, maka fungsi rahmat Allah akan berfungsi di situ. Paham ya? Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berusaha memang mencari itu, ya, mencari jalannya Allah. Tapi kalau sudah enggak, ya memang ya siapa yang kita nggak bisa mengatur rahmat Allah akan nggak mungkin jatuh ke fulan, nggak bisa. Tapi kita kan bisa kita nalar. Jadi orang yang ceroboh seperti itu, kayak di fikih saja.
Kayak tadi kita bahas apa jenenge berkumur ya. Nggih. Ketika masuk di dalam perut kayak gitu, ketika air yang masuk dalam perut itu sebab kecerobohan, Nggih. maka tidak ada rukhsah. Nah, itu sama dengan seperti itu. Kecerobohan kita, acuh tak acuh kita dengan ilmu. Kemudian orang awam kemudian melakukan ibadah seenaknya. Makanya ibadah itu nyembah Gusti Allah gak sembarangan. Pokok krungu kuping jadi Pak yang ini dilakukan enggak. Tapi juga kita jangan mutung di situ. Artinya nggak apa-apa sama lanjutkan, tapi juga sembari mencari ilmu. Berarti aku gak usah Gus. Yuk, jangan mutung seperti itu. Tetap kita sambil mempelajari, menggali ilmu. Kayak gitu. Mungkin Dek Ahmad yang mau nambahi juga. Amal tanpa ilmu itu Dek. Gimana hukumnya Dek? Ibadah tanpa ilmu itu. Ya, yang jelas wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal, itu kan sudah terkenal. Jadi segala amal kalau tanpa didasari ilmu justru amal itu tidak diterima, bahkan bukan hanya tidak diterima, bahkan mungkin juga tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau di sholat itu kan ada syarat bahwa syarat sahnya sholat itu kan masuknya waktu. Dan bagi orang yang mau melaksanakan sholat, dia harus tahu dulu waktunya itu sudah masuk atau belum. Minimal dia punya dzon, punya persangkaan bahwa ini sudah masuk waktunya. Kalau dia kemudian murmur muadem-muran Allahu Akbar tanpa dia tahu waktunya, tanpa dia menyangka waktunya itu sudah masuk, walaupun toh tepat, waktunya tepat masuk waktu zuhur misalnya, Tetap nggak sah ya. tetap tidak sah. Kenapa? Karena tidak didasari dengan pengetahuan. Tidak tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat. Artinya apa? Sholatnya menjadi sholat yang ngawur walaupun toh pas. Walaupun toh pas. Makanya kemudian di di kitab Risalatul Mu'awarah itu dijelaskan wa'lam anna man abadallaha bi ghairi ilmin kana ad-dararu al-ait alaihi bisababi ibadatihi aktsaru minan naf'i al-hasil lahu biha wa kam min abidin qad an'aba nafsahu fil ibadah wa huwa ma'a dzalika musyirun ala ma'siyatin yara annaha ta'atan wa annaha yara annaha ta'atun wa annaha ghairu ma'siyah. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka dampak negatifnya, bahayanya itu lebih besar daripada kemanfaatan yang kembali kepadanya. Okay. Bahkan dinyatakan banyak sekali orang, bahkan sampai sekarang banyak sekali orang yang dia kesel-kesel mempayahkan diri, capek-capek ibadah, ternyata yang dia hasilkan itu bukan pahala, justru malah dosa. Semisal yang seperti saya contohkan kemarin. Tarodi radhiyallahu anhu antara tarawih ini, itu kalau yang melaksanakan orang alim itu bisa dapat pahala 3. Yang pertama, kalau orang alim tahu bahwa Kanjeng Nabi itu melarang, mungkin memakruhkan ya, Kanjeng Nabi itu melarang waslu sholah ba'da sholah, menyambungkan sholat setelah sholat yang lain. Artinya 2 rakaat tarawih langsung digabung dengan 2 rakaat tarawih itu kan tidak diinginkan. Makanya mengamalkan hadis Bukhari yang menyatakan nah Rasulullah kan waslu sholah bi sholah ila ayatakallama au yang ila ayang takila au yatakallama bi kalamin akhar. Jadi tidak boleh menggabungkan 2 sholat sampai seseorang itu memisahkan kedua sholat itu dengan berpindah ke tempat yang lain atau mengucapkan sesuatu yang di luar sholat. Misalnya yaitu radhiyallahu anhu. Itu pahala mengikuti dawai Kanjeng Nabi. Kemudian pahala yang kedua bersolawat, kan ada solawatnya. Mengucapkan solawat itu juga dapat pahala. Pahala yang ketiga menyebutkan orang-orang yang soleh, sehingga kemudian ketika disebutkan orang-orang juga ikut menyebutkan juga orang-orang soleh itu, mendoakan orang-orang soleh itu mendapat pahala 3. Ini kalau orang alim dapat itu, tapi kalau orang bodoh, orang yang tidak tahu meyakini kalau tarodhi itu hukumnya sunnah. Kalau tarawih itu ya harus ada tarodhinya. Kalau nggak ada tarodhinya, itu tidak sah misal. Itu nggak sunnah atau nggak dapat kesunahan. Maka malah mendapatkan keharaman. Dia capek-capek muni radhiyallahu anhu. Ya, di antara tarawih itu, dia meyakini kalau itu sunnah. Dan dia meyakini kalau itu dapat ibadah, padahal keyakinan itu salah, justru yang dia dapat adalah dosa. Karena Kanjeng Nabi tidak mensyariatkan itu, tidak menyunahkan itu, kok sampean buat itu sunnah. Maka itu sama halnya dengan membuat bid'ah. Nah, karena kan tujuannya kan itu. Jadi ini perbedaannya orang yang alim dan orang yang bodoh. Jadi orang yang alim itu
makanya dikatakan naumul alim Ibadah. khairun min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh, ya karena itu, karena dia orang alim itu tidurnya diniatkan apa, diniatkan misal qailullah sebelum duhur, sunnah dia untuk tidur supaya sholat duhurnya itu nasyat, supaya sholat duhurnya itu menjadi seger, semangat, diniatkan itu. Kalau orang yang bodoh kan enggak, tidur misalnya tidur tujuannya untuk menghindari penagihan hutang, melayu, repot. Jadi sangat jomplang sekali. Makanya di kitab Risalatul Mu'awanah, kemudian di kitab sebagian ahli hikmah menyatakan al ilmu bi ghairi amalin dzambun kabirun wal amal bi ghairi ilmin dhalalun syadidun. Ini Wal amalu ma'al ilmi nurun 'ala nur. Fatu balil ladzi ala hadaini. Jadi ilmu tanpa amal itu adalah dosa besar, tapi amal dengan tanpa ilmu itu adalah sebuah kesesatan kalau tidak dilaksanakan. Amal disertai dengan ilmu itu adalah cahaya di atas cahaya. Maka alangkah bejonya, alangkah beruntungnya bagi orang yang punya dua cahaya itu, yakni ilmu dan amal. Cuman ada eranya, kalau di zamannya Kanjeng Nabi, di zamannya Sayyidah Aisyah, itu justru dulu amal lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena sailnya itu lebih sedikit daripada mas'ulnya. Artinya perbendaharaan ilmu di zaman Sayyidah Aisyah itu lebih banyak. Sing wong alim akeh, tapi sing tekok iku sithik mergo kabeh do alim. Bahkan dulu itu zamane Sayyidah Aisyah, kemudian Imam Ibnu Sopo, saya agak lupa. Itu yang jadi fatwa di antara ribuan sahabat itu hanya beberapa orang saja. Jadi itu kalau zaman dulu, ya, karena orang alimnya itu lebih banyak. Berarti berlomba-lomba amalnya, tinggal amalnya. Maka amal itu lebih baik daripada itu. Tapi kalau zaman sekarang, justru yang pidato itu lebih banyak daripada. Justru makanya tidak apa-apa, karena kalau zaman sekarang itu ilmu itu lebih baik daripada amal, karena banyak yang tanya. Artinya perbendaharaan ilmu itu semakin sedikit, sing alim itu semakin entek, sehingga ojo sampai amal itu jangan sampai didahulukan tanpa ilmu, karena tahu-tahu malah menjadi sesat itu tadi. Jadi ya itulah pentingnya ilmu. Kayak termasuk yang dikatakan itu termasuk tanda-tanda akhir zaman, kasiru khotaba'uhum qalilu fuqaha'um gitu ya. Jadi termasuk tanda-tanda akhir zaman tuh menyambung dari keterangan di Ahmad tadi itu. Akeh sing banyak orang yang khutbah yang ya gitu ahli dalam khutbah tapi ahli fuqaha. Ini ada makna fuqaha ini enggak hanya sekedar fikih, tapi memang semua ilmu agama dia kuasai. Orang sing nguasai ilmu syariat agama itu sedikit nanti di akhir zaman. Makanya sebelum kita itu ditinggal oleh orang-orang istimewa seperti ulama, ya sebaiknya kita memang gali ilmu dari mereka. Nah, dengan cara kita adanya seperti ini itu juga menggali soal-soalan yang mungkin samian ada sempat ditanyakan dalam hatinya kayak gitu. Jadi jangan yang nonton nanti jangan bosan-bosan tanya lah. Insya Allah kita tanya sesat kita bahas, insya Allah semampu kita bahas. Tapi kalau orang alim malu bertanya kemana-mana ya. Cuman mungkin gitu ya, kan pertanyaan kan ngamal tanpa dasar ilmu. Kasusnya itu mungkin orang-orang awam mungkin yang repot, karena kebanyakan sholatnya itu hanya ikut-ikutan terus. Mungkin itu yang menjadi PR, karena kalau menurut saya karena orang awam, kita ini juga termasuk orang awam, karena kita tidak pernah mendeklarasikan diri, tidak pernah memantapkan diri bahwa kita hanya ikut Syafi'iyah saja, sehingga kita al-ami, termasuk orang yang awam. Al-ami la madhaba lahu. Jadi orang awam itu tidak memiliki satu madhab yang pakem. Artinya kalau ada orang awam melakukan ibadah kok ternyata sesuai dengan madhab Syafi'i misal, kok ternyata sholatnya misal sesuai madhab Hanafi, maka itu tetap sah walaupun toh dia mungkin tidak tahu. Pokoknya angger cocok ya sah gitu aja. Makanya Kanjeng Nabi dawuh shollu khalfaman qala la ilaha illallah. Itu sholat makmum ngene imam sing pokoknya nyebut la ilaha illallah. Yang terpenting syarat-syarat rukunnya dilakukan semua. Jadi ya itu mungkin kalau mengikuti pendapat yang menyatakan boleh taklid badal amal. Artinya dulu sebuah amal
dia tidak tahu ini dulu sah atau tidak, kok ternyata menurut madzhab Syafi'i Sesuai, ya. itu menurut Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan boleh taklid badal amal dulu walaupun dia tidak tahu. Itu tetap sah kalau nanti dia kemudian hari ternyata dia tahu qaul atau pendapat ulama yang menyatakan itu boleh. Berarti manut dulu, nanti ke ujung-ujungnya benar sesuai, maka itu sah ya dia. Sah saja. Yes, mungkin nanti yang sisanya masih banyak ya. Insya Allah sisanya kita sambung lagi di part kedua insya Allah. Insya Allah kita buat lagi kayak kita. Part kedua kan Syawal. Ya pokoknya enggak, kalau masih ada yang berhubungan dengan puasa ya kita usahakan ya sebelum masuknya ya Syawal. Oke, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah usai kita dijawab semua pertanyaan dari para ashab-ashab. Semoga apa yang telah kita kaji tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.